Iya, kita pergi ke surga ya. Kalian ngapain? Kalian mau mati apa? Mami ini mau ke surga. Jangan nolongin kami. Hah? Surga? Jangan ganggu kami, jangan. Yuyu ini kenapa? Sakit! Ih! Berhenti! Maaf ya mbak, mereka ini anak saya. Mereka punya keterbelakangan mental. Sekarang ayo ikut mama pulang. Kalau nggak kalian mama hukum. Mamanya kok pakai baju bagus, tapi kok penampilan anak-anaknya kayak gitu? Ai harus ikutin. Bener kan? Ternyata mereka orang kaya. Sekarang, let's see apa yang terjadi di dalam. Mana hasil ngemis kalian hari ini? Mana? Cuma segini? Oh my god, kok mereka dipukulin? Udah berapa kali aku bilang, aku adopsi kalian itu buat kerja, bukan buat main. What? Jadi selama ini mereka dipaksa kerja? Dasar anak kurang ajar. Apa ini? Kok aku nggak bisa gerak? Dari awal, Ai curiga ada yang nggak beres dengan Yu. Dan sekarang, Ai bakal cari tahu sendiri apa yang udah Yu perbuat. Awalnya, orang tua mereka mati karena kecelakaan. Sayang banget kalau dibawa ke panti. Mending aku adopsi aja mereka buat dipaksa kerja. Assalamualaikum Pak RT. Daripada mereka dibawa ke panti, lebih baik mereka saya adopsi saja. Laknat, pantesan aja mereka mau bunuh diri. Mereka ini disabilitas, tapi Yu malah nyiksa dan suruh mereka kerja kayak gini. Bayangin perasaan mereka aja udah buat emosi Ai mendidih. Sekarang, Ai bakal kasih Yu pelajaran. Karena kamu masuk angin, aku kerokin ya. Buzir, suara siapa itu? Yuk, kenapa ya setrika badannya? Kamu siapa? Dia ini masuk angin, makanya aku kerokin. Kerokin tuh nggak pakai setrika juga, gila. Mbak, istri saya ini dokter. Pasti dia lebih tahu daripada kita. Ini Mbak pergi deh. Dokter gila mana yang kerokin orang pakai setrika? Ada yang nggak beres. Karena kamu diabetes tipe 1, kamu harus banyak konsumsi gula biar sembuh. Diabetes dikasih gula? Fix, ada yang gak beres sama dia. Oke, Mi. Jangan diminum. Yu bisa mati kalau Yu minum ini. Kamu? Jadi, buat dia berkata jujur. Sekarang Yu ngaku, Yu pasti bukan dokter kan? Saya beneran dokter. Saya ini dokter utama di rumah sakit Star Sehat. Apa? Dia jujur. Heh, mau ngapain lagi kamu di rumah kami? Heh, tunggu, jangan kabur. Sayang, asmaku kambuh. Asma itu harus dilawan. Sekarang aku hentiin napas kamu ya. Serang. Apa yang ku batang? Apa yang ku batang? Tolong! Sayang, kok kamu berhenti? Heh, kamu ngapain di sini? Gak capek-capek apa gangguin keluarga kami? Heh, Yu, Ai ini tuh penolong keluarga Yu. Ai yakin dia pasti ada niat jahat. Aha. Mendingan Ai telepon aja RS-nya pakai HP dia. Halo Bu Dokter sayang, gimana? Kamu udah berhasil belum bunuh suamimu sama anaknya? Buset,
Ternyata bener feeling Ai, istrinya itu mau bunuh mereka. Kalau you nggak percaya, sekarang jujur, kenapa you mau ngebunuh suami you dan anak you? Ya biar aku bisa selingkuh sama resepsionis rumah sakit tuh. Ada tahu. Sialan, ternyata kamu membunuh kami selama ini. Hari ini kita bakal bikin udang kembung, Wel. Alamak, kok perutku yang kembung, Wel. Jadi begitu ceritanya, Wel. Kalau nggak percaya, nih. Masa setiap hari keluar ayam boiler dari perutku, Wel? Aneh tapi nyata. Kalau kayak gini, biar Ai lacak. Orang udah buat you kayak gini. Karena Wah itu sebentar lagi bakal mati, kontenku pasti bakal rame sebagai penggantinya. Kau? Kok bisa pula kau di sini? Well, dia siapa, Well? Dia ini orang yang udah nyantet you. Serius kamu, Well? Bohong. Aku juga kenal sama kalian. Nggak usah pura-pura nggak tahu. Nabi, sekarang jujur, kenapa you nyantet dia? Sebagai sesama konten kreator, Awak dari dulu dikali sama dia. Entah kenapa konten dia kok bisa ramai kali. Padahal suara kami sama-sama sengau. Alamak, buat video kayak gini aja, nembus 200.000. Apa-apaan ini, Wak? Bukan cuma itu, istrinya pun juga cepet kali, Cok. Karena itu, Awak sengaja nyantet dia. Berhasil. Sekarang Wah itu bakal ngeluarin terus ayam boiler dari perut sampai mati. Alamak, jujur pula, Wak. Ciao. Karena kau awak ambil ayam boiler terus, Well. Tenang aja, you nggak perlu turun tangan. Karena sebentar lagi, santet yang ada di you bakal pindah ke dia. Kenapa pura perut gini? Karena siapapun yang melakukan santet akan menerima kembali akibatnya. Katanya pesantren adalah tempat menuntut ilmu agama, tapi kami malah seperti hidup di neraka. Astaga, kamu kenapa? Kenapa pakai baju gini? Tolongin kami, Kak. Kami dilecehin sama Ustadz. Apa? Ini adalah pesantren Haji Torik, dan disinilah perawan kami direnggut olehnya. Ah, bagus banget kamarnya. Padahal biaya pendidikan pesantrennya murah, tapi kamarnya sebagus ini. Pak Ustadz ngapain? Kok kamarnya dikunci? Sekarang kalian pilih, buka baju sendiri atau saya pakai. Sekarang kalian nggak akan bisa. Kami dilecehkan oleh Pak Ustadz. Mumpung dia masih tidur, ayo kita cepat kabur. Hei, mau kemana kalian? Jangan kabur! Dasar bejat, bisa-bisanya seorang ustadz menodai santrinya sendiri. Nabi, sekarang kalian tenang aja. Ai bakal bantu kalian buat nangkap ustadz itu. Ustaz laknat, berani-beraninya kamu menodai santri di pesantren saya. Pak Haji Torik, Kalian, cepat tangkap dia. Saya udah panggil polisi buat tangkap dia. Kalian, maafin saya. Saya udah dengar semuanya. Kalau kalian dilecehkan oleh Ustaz itu. Ini semua salah saya.
Karena saya telah memilih dia menjadi pendamping kalian, maka kalian jadi seperti ini. Tolong maafin saya. Bapak nggak perlu minta maaf. Ini semua bukan salah Bapak. Tetap saja, ini sudah menjadi tanggung jawab saya. Karena itu, saya akan memperbaiki semuanya. Mulai ke depannya, saya sebagai pemilik pesantren ini bersumpah akan menjaga kalian sepenuh hati dan tidak akan membiarkan kejadian seperti itu terulang lagi. Kasih saya kesempatan sekali lagi. Bapak nggak perlu khawatir. Kami percaya kok sama Bapak. Jadi kami nggak akan kemana-mana. Ya kan? Makasih, Yan. Makasih banyak. Dasar haji munafik. Aku melahirkan di toilet masjid. Ini semua berawal dari aku yang selalu dilecehkan Pak Haji Torik semenjak masuk ke pesantrennya. Waktu itu aku dipanggil Pak Ustadz untuk bertemu dengan Pak Haji di ruangannya. Akan tetapi... Assalamualaikum, Pak. Pak Haji Torik mau ngapain? Mau ini. Udah jelas kan saya mau ngapain sekarang? Layani saya. Enggak, Pak. Saya nggak mau, Pak. Jangan, Pak. Lalu karena selalu mencoba kabur, aku pun dirantai dan selalu dipaksa untuk selalu melayaninya. Karena kamu sering melawan, mendingan aku ikat aja kamu di sini. Enggak, Pak. Lepasin. Lepasin. Setelah itu, aku pun selalu terkurung tak berdaya di kamar ini dan dia selalu datang hanya untuk menodaiku. Kalau kamu masih mau melawan, aku bakal siksa kamu lebih dari ini. Hingga pada akhirnya, aku pun hamil dan selama 9 bulan aku selalu terkurung di kamar busuk bagaikan hewan peliharaannya. Karena itu, sekarang aku pun tidak memiliki pilihan lain selain membunuh anakku sendiri. Maafin Mama ya, Nak. Mama janji setelah ini Mama akan nyusul kamu. Maafin hambamu ini ya Allah. Hambamu ini sudah tidak kuat lagi jadi seperti ini. Astaga, you mau ngapain? Berhenti! Jangan larang aku, biarin aku nyusul bayiku. Bayu? Astaga, you bunuh Bayu sendiri. Kenapa? Maaf, Ayah bakal cari tahu sendiri. Ya ampun, itu kan Haji yang kemarin. Kasian banget, ternyata selama ini dia jadi korbannya. Ayu udah tahu semuanya. Maafin Ayah, Ayah turut berduka cita. Tapi Yu nggak seharusnya ngelakuin ini. Terus aku harus kayak gimana? Aku udah nggak kuat hidup kayak gini. Yu tenang aja, Ayah bakal bantu balas dendam Yu. Tapi yang terpenting, Yu harus janji kalau Yu nggak boleh akhirin hidupnya kayak gini. Sekarang, Ayah bakal nyamar jadi salah satu santrinya untuk ngebongkar semua kebusukannya.